kebesaran sebuah kebudayaan itu salah satu cirinya adalah bahasanya. Nah kalau kita ngomongin bahasa Sunda itu sangat kaya Mang Zul, Pak. Berarti Mang Asep melakukan penelusuran sejarah. Yes. Yang paling jauh Sunda sendiri ditemukan oleh Mang Asep di tahun berapa? Ada beberapa peta kuno nih. Ini kalian bisa search sendiri. Giacomo-de-Rossi itu di petanya jelas banget Mang. Ada tuh Borneo, Jawa, Sumatera, tapi di keseluruhannya dia bilang Isole della Sonda. Pada akhirnya kan setelah pencarian saya Mang, ada satu pertanyaan. Sejak kapan berarti Sunda itu jadi hanya sebatas suku. Etnis yang kecil gitu? Pasti juga banyak yang nanya, apa sih manfaat dari mengetahui sejarah itu? Betul. Terus apa yang ditemukan sehingga kemudian dia bisa menjadi cara untuk kita menghadapi masa depan inilah. Betul. Bagaimana menghancurkan suatu bangsa? Ada 3 cara, Bang. 1, hancurkan bukti-bukti sejarahnya. 2, putuskan hubungan si orang ini dengan orang tuanya, dengan leluhurnya. 3, buatlah orang-orang ini berpikir bahwa leluhurnya itu orang yang bodoh atau orang yang primitif. Belum sampai kita mengenal siapa diri kita, beragam kebudayaan baru yang tak sepenuhnya kita pahami, merangsuk dan menguasai kehidupan kita saat ini. Seperti ada kegagalan dalam pewarisan pengetahuan masa lalu kepada kita untuk bisa menjawab sebetulnya siapakah diri kita. Apa yang sebetulnya telah dicapai oleh leluhur kita di masa lalu untuk jadi bekal kita menghadapi masa kini dan masa depan. Lebih dari itu, apa sebetulnya yang diperlukan dunia hari ini dari apa yang kita miliki selama ini. Kita akan bicara dengan seorang musisi yang memiliki perhatian terhadap pencarian jati dirinya dan cukup konsisten terus mengkampanyekan identitasnya sebagai orang Sunda, dan mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia temukan dari pencariannya. Ada Mang Asep Balon. Selamat malam, Mang. Selamat malam, Mang Julfa Sampurasun. Sampes. Teman-teman. Gimana, Bang? Saya tuh tertarik sama Mang Asep tuh. Karena menurut saya Mang Asep termasuk musisi rap yang beda. Terus konsisten menggunakan bahasa Sunda di dalam karyanya. Betul. Kenapa Mang itu, Mang? Yang pasti kalau aku mengutip dari salah satu musisi legend idola aku, Mang Doel Sumbang, itu kalau pakai bahasa Sunda tuh ketika menyampaikan sesuatu tuh kalau mau nenggel teh mah sampai tobros, Mang. Jadi hubungannya sama rasa tuh lebih dapat gitu. Karena kan bahasa Sunda itu kita pakai sehari-hari. Jadi itu juga salah satu alasan sebenarnya kenapa lagu-lagu si Asep Balon tuh terkesan kasar. Karena aku pure pakai bahasa Sunda yang bahasa sehari-hari aku sama anak-anak gitu. Jadi biar lebih relate aja gitu. Kita tahu karya Mang Asep Balon ini berarti rap ya? Yes, rap. Musik rap. Musik rap ini bisa disebut sebagai musik pemberontakan, Mang? Bisa deh. Kalau kita dari sejarah awalnya memang seperti itu. Musik yang disuarakan memang untuk menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar sebelumnya gitu, yang tidak mungkin suara itu jarang ada di genre musik lain gitu. Nah, si rap ini kritik sosial dan lain-lain. Dan bahasa Sunda menjadi sangat representatif gitu ya. Betul. Untuk menyuarakan keresahan masyarakat Sunda itu sendiri atau masyarakat terpinggirkan gitu ya. Betul. Dan kan sebenarnya kalau musik tuh bahasa universal, Mang ya. Tapi untuk orang Sundanya sendiri ketika ngedengerin lagu berbahasa Sunda, untuk orang Sunda yang mendengarkan lagu berbahasa Sunda, aku kira akan lebih, misalkan ketika aku bikin lagu yang Dadas atau Hakan Takusia, walaupun terkesan kasar, itu bahasa tongkrongan kan, bahasa tongkrongan sehari-hari ya seperti itu anak muda gitu. Jadi mereka mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan di lagu-lagu yang lain gitu dengan bahasa Indonesia kah atau bahasa yang lain gitu. Terus yang paling ininya lagi adalah Sunda itu kan dari segi bahasa, aku mengutip dari salah satu guruku, besarnya budaya itu salah satu
salah satu cirinya tuh adalah bahasanya. Gitu. Betul. Kebesaran sebuah kebudayaan itu salah satu cirinya adalah bahasanya. Nah, kalau kita ngomongin bahasa Sunda, itu sangat kaya Mang Zulfa. Kalau misalkan kita bahasa Indonesia, Mang Zulfa membawa HP misalkan. Kalau di Sunda kan membawa itu banyak, di jingjing, di akod kah, di giwing, gitu. Ada peristiwa ya. Betul. Langsung kebayang gitu ada bedanya. Visualnya. Ada visualnya. Betul. Dan memang juga bahasa Indonesia masih terlalu muda untuk merekam apa ya, laku hidup Betul. bangsa Indonesia yang sudah lama gitu ya si ininya. Banyak misalnya bahasa Indonesia yang tidak bisa menerjemahkan bahasa-bahasa daerah kan misalnya gitu kan. Betul. Sehingga bahasa daerah ya mau tidak mau harus menambah lema dari bahasa Indonesia gitu kan. Betul. Dan kalau menurut Mas Asep, dan saya juga sangat takjubnya adalah itu terbukti walaupun bahasa Sunda, dia bisa dapat penghargaan gitu kan. Ya, alhamdulillah. Terakhir masuk nominasi AMI Awards gitu kan. Dan banyak sekali bahasa-bahasa daerah sekarang sepertinya oleh ekosistem musik kita diwadahi gitu ya. Dan melintas pendengar. Betul. Yang mendengar lagu Mang Asep bukan orang dalam suku Sunda Jawa Barat aja kan. Aku sering banget dapat komen. Misalkan kayak kemarin rilis lagu Molang Tarima tuh yang lagu sedih. Iya. Ada orang yang, Kang tolong dong subtitlenya dong, aku juga pengen ngerti, aku suka lagunya tapi aku pengen tahu juga Akang tuh ngomongin apa gitu. Karena kan mungkin rasanya udah tersampaikan, tapi dia pengen tahu gitu, itu ngomong ke naon gitu. Oke. Gitu, jadi udah mulai banyak tuh yang di orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang bahkan Sumatera, Kalimantan gitu. Iya. Bahkan saya ada tuh dari Madura, Lord Ju siapa? Itu juga ya bagus banget. Keren itu. Dia berhasil membawa Madura ke dalam musik gitu. Betul. Dengan lirik-liriknya. Terus juga ada Murni Subakti dari Karo gitu. Betul. Tiba-tiba jazz tuh memang deket banget sama Karo gitu. Nah kita tahu misalnya Sunda populerkan oleh Doel Sumbang melalui pop Sunda ya. Betul. Berarti Mang Asep juga salah satu yang mula-mula mempopulerkan rap Sunda kah? Atau sebelumnya juga Sebelumnya udah ada Kang Ebit Bit A, ada Sundanis. Cuman aku pada saat itu 2016 akhir itu lebih ke pengen bikin sesuatu yang berbeda. Entah itu dari segi teknis, kayak kalau aku kan lebih mengadopsi ilmunya stand up comedy Mang sebenarnya. Ada premis, ada punchline, ada premis, ada setup, ada punchline, ada setup, ada punchline gitu. Aku pakai tuh si metode stand up comedy di lirik aku gitu. Jadi nggak hanya rima doang gitu. Terus ada wordplay dan lain-lain. Khususnya di Sunda tuh sekarang aku lagi seneng banget Mang karena semakin banyak teman-teman. Contoh Panturas tuh kemarin. Iya betul. Galura Tropicalia. Betul. Tropicalia anjing luar biasa. Itu Sunda tapi pakai musik surf ya, surf rock gitu ya. Rock, ya. Itu rupanya deket gitu ya. Iya. Deket gitu. Kayak misalnya Tarawangsa tuh. Ya suges gitu kan. Ya. Betul. Gitu kan? Suges. Iya. Gitu. Iya. Tapi kadang ya sekarang sudah mulai begitu ya. Karena kita harus berinovasi mau nggak mau seniman harus berinovasi, musisi harus berinovasi. Dan ketika berinovasi menggalinya ke dalam identitas sebagai identitas budaya terdekatnya. Itu berarti sekarang sangat potensial ya Mang? Sangat Mang, sangat potensial. Kan banyak yang ketakutan kalau pakai bahasa daerah tuh takut yang ngedengerinnya hanya ya segmented gitu. Itu aku udah patahin berapa tahun ke belakang gitu. Kayak ngapain pakai bahasa Sunda yang dengernya dikit. Tapi ya alhamdulillah, misalkan salah satu laguku walaupun ya belum seedan, belum seviral Mang Doel Sumbang misalkan, tapi ya alhamdulillah gitu. Misalkan salah satu lagu pertama aku sekarang udah nyampe 16 juta penonton. Lumayan lah gitu, lumayan. Terus kayak yang kemarin viral tuh kayak lagunya Azmi itu bahkan nyampe puluhan juta penonton, Mang. Jadi udah jangan takut gitu. Jangan takut ya. Kadang kita juga, misalnya saya suka lagu Despacito gitu ya. Nah lagu itu kan sebenarnya betul, kita saya tidak paham sebetulnya. Iya. Tapi bunyinya saya suka. Betul, aku juga lagu Korea misalkan. Ada lagu si Taeyang, Eyes No Sleep. Aku nggak tahu itu ngomongin apa tapi enak aja. Suka aja gitu. Nah, tadi menarik soal Sunda memiliki bahasa rasa.
Tapi tentu itu akan memberikan karakter manusia Sunda gitu. Ya. Kalau kita lihat contohnya, misalnya yang rame-rame, Sunda ini ada semacam humor gitu. Betul. Ada semacam mengkritik tapi humor gitu ya. Yes. Berbeda dengan yang lain, misalnya ada yang justru sedih, melarat-larat gitu, betul. atau spiritualitas betul. atau gimana gitu. Tapi kalau Sunda sepertinya kita lihat Dul Sumbang gitu, lagu-lagunya dan sebagainya itu ada humor. Apakah itu dalam artian kontribusi bahasa Sunda lah ya dalam Indonesia itu dia punya karakter yang lebih mengkritik tapi kemudian orang tertawa gitu. Iya. Misalnya simbolnya Kabayan dan sebagainya. Betul. Menurut Mang Balon sejauh ini ketika lagu menggunakan bahasa Sunda diterima oleh beragam suku yang lain, itu dengan karakter sifat Sunda yang seperti apa gitu atau sikap? Kalau sejauh aku, karena emang lagu-lagu aku kan kebanyakannya menceritakan tentang realita kehidupan gitu, realita yang terjadi dengan dibalut komedi tadi tetap. Dan kalau misalkan nih satu jokes pakai bahasa Sunda itu ya menurut aku lebih kena aja gitu. Karena ada satu jokes misalkan yang dialih bahasakan pasti nggak akan lucu gitu. Bukan hanya jokes, bahkan kayak misalkan peribahasa temais temelem aing jugjug ketempuan buntut mau. Temais temelem aing jugjug ketempuan buntut mau. Itu kan cerita tentang orang nggak gimana tapi kenapa jadi tiba-tiba ini gitu. Tapi kan kalau dialih bahasakan tidak mempais, tidak membakar, aku tiba-tiba tertindih buntut harimau kumaha gitu kan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Ada satu. Terus kalau yang soal tadi humor, karena kan di Sunda tuh ada yang namanya istilahnya tuh malapah gedang, Mang. Jadi ente togmol kok. Kalau orang Sunda tuh nggak togmol. Tapi malapah gedang. Betul, malapah gedang. Jadi gimana caranya biar ketika aku menyampaikan sesuatu itu tidak menyakiti hati yang tidak menyakiti hati yang aku ngobrol gitu. Itu ada cara-caranya, walaupun kalau aku di lagu lebih togmol gitu, lebih wah gitu, karena aku kan pengen bikin sesuatu yang beda tadi kayak gitu. Oke. Kalau bab soal musik sebenarnya ada di podcast kita sebelumnya ya. Iya ya, udah ya. Tapi itu mungkin pengenalan. Tapi karena kita akan pengen gali lebih dalam soal Sunda itu sendiri sebetulnya. Kita bisa ngobrol lebih dalam soal Sunda itu sendiri. Betul. Dari pengalaman Mang Asep Balon menggali, bisa disebut menggali kebudayaan suku Mang Asep sendiri gitu ya, sebagai Sunda. Jadi sedang belajar banyak tentang Kasundaan gitu ya, Mang. Betul. Akhir-akhir ini. Betul. Sejak kapan itu, Mang? Tahun berapa gitu? Awalnya mah 2019 kalau nggak salah. 2019 berarti berapa ya? 4 gitu ya? 4-5 tahun. 5 berarti ya? 5 tahun. 5 tahunan ke belakang sih. Itu awalnya. Mulanya gimana? Terus karena saya dengar ini dari Mang Asep, beberapa kali kita ngobrol, ada semacam pernyataan Sunda ini bukan sekedar suku yang sekarang kecil ini gitu. Yes, betul. Tapi dia sesuatu hal yang besar gitu. Betul. Nah, tapi penemuan itu pasti ada awalnya dong. Pasti. Awalnya tuh selalu nggak langsung ke sana sebenarnya awalnya, Mang. Awalnya ketika aku ingat banget di acaranya pengadilan musik waktu itu. Oke. Trigger pertama tuh waktu itu kan aku baru ngerilis lagu Goblok. Dan aku banyak sekali kritik. Iya. Karena itu bahasa kasar ya. Iyalah bahasa orang umum menilai itu sebagai bahasa kasar. Walaupun sebenarnya kan bahasa kasar halus ini kita bisa bahas juga nih sejarahnya. Betul. Dari mana dan lain-lain ya. Tapi singkat cerita waktu itu aku 2019 ngerilis Goblok. Pada saat itu di pengadilan musik tiba-tiba ada seorang tokoh yang luar biasa saya kagumi tiba-tiba bilang, tong sieun Asep Balon, tong sieun disebut kasar, tong disebut
Nah, ada raja wae ngomong na uang aing eueuh nu nyebut kasar kasih raja mah goblok cenah gitu. Oh, ada gitu ya. Ya, itu adalah ya guru aku, salah satu guru aku yang pertama bikin aku tertarik untuk mempelajari Sunda itu apa ya, itu Kang Budi Dalton, Mang. Kang Budi Dalton. Ya, pada saat itu aku dibela lah kasarnya gitu ya, ketika banyak orang mengkritik malah beliau ya udah jangan takut salah, jangan, yang penting ya seenggaknya di balik semua kesalahan atau kebenaran, di balik semua kritikan itu seenggaknya kamu melakukan dengan membuat lagu berbahasa Sunda. Yang mengkritik kamu belum tentu. Oke. Karena itu kan bentuk karya, itu kan bisa dibilang salah satu apalah ya. Lamun bahasa ieu mah naon Mang, ketika ingin mendokumentasikan sesuatu gitu. Biar itu teh enggak hilang gitu. Seenggaknya kan ketika kita berkarya itu ada tuh upaya dokumentasi. betul, ya. Gitu. Jadi ya udahlah, dan dari sana tuh Mang pertama aku mulai tertarik gitu. Seperti banyak leluhur kita mendokumentasikan peristiwa menjadi nama-nama tempat gitu ya. Betul, Nah, tempat. Gitu ya. Sampai cerita, sekarang gitu ya. kita lihat namanya masih ada walaupun bentuknya udah tidak. Betul. Misalnya kayak Racondong tidak ada pohon kiara di situ. Betul. Tapi kita sangat yakin dulu ada kiara yang condong di situ. Betul, Ya. atau Pangkalan Raja misalkan. Ya, Kalau betul. di Majalaya buat Jangan-jangan ya Raja anak. Ya gitu Mang. Jadi Oke. awalnya di sana tuh titik awalnya. Terus pada saat itu sejujurnya aku Jadi kepo aja ya, sama Sunda. ya, dan awalnya sejarah dulu tuh masuknya. Oke, sejarah Sunda. Sejarah alternatif mungkin ya. Sejarah yang selama ini aku nggak denger di bahkan buku sejarah pun nggak ada gitu. Aku sampai beberapa kali mempertanyakan, Mang. Nanya, Dalam podcast ini kita bisa bahas kan? bisa lah dikit ya. Bisa ya? Oke. Kita beruntung banget nih. Ya, Jadi kita bahas teman-teman tetap stay tune ya. Ya. Jadi ada sejarah alternatif yang Yes. disembunyikan terkait Sunda. Sebenarnya aku nggak bisa bilang disembunyikan juga sebenarnya. Atau terlupakan lah ya. Ya, atau lebih, kalau aku ya kesimpulannya aku sampai saat ini nih, walaupun aku juga disclaimer dulu Mang, aku bukan pakar, aku nggak punya otoritas apa-apa buat, ya, aku hanya seorang anak muda yang bisa salah. Semua statement yang nantinya keluar dari aku itu jangan dulu dianggap benar, kita verifikasi aja bareng gitu. Anggap aja itu Hasil temuan ya. betul Yang kita, ingin kita share gitu. yang belum tentu benar gitu. Jadi ayo kita cari sama-sama gitu. Cuman sejauh yang aku temuin sekarang tuh lebih ke memang sih orang-orang Sunda ini ada satu pihak, entah pihak apa, entah pihak mana yang pengen kita sebagai orang Sunda tuh dilupakan sama jati dirinya. Dijauhkan sama orang tua kita sendiri, sama leluhur kita sendiri. Kalau kita bicara karuhun teh sebenarnya kan, kalau kata dalam tanda kutip karuhun teh terkesan image-nya teh kayak negatif gitu, kayak Betul. klinik gitu. Padahal karuhun teh sebenarnya bukan, itu teh orang tua kita yang Sejarah. 7 ke atas gitu kan, kayak bapak, ibu, kakek, nenek, uyut, bao, jangga wareng, udeg-udeg, kait siwur. Itu 7 ke atas gitu. Karuhun teh itu gitu yang aku maksudnya orang tua kita gitu. Nah, memang sampai sekarang tuh kalau menurut aku pribadi ya, perspektif aku pribadi, aku bisa salah. Dan pengetahuan itu kan dinamis kan ya. Sampai saat ini aku merasa cukup yakin kalau memang orang Sunda itu ada pihak yang ingin kita tuh lupa, kita tuh terbuai gitu, kita tuh nggak tahu dengan jati diri kita gitu. Oke. Itu Mang. Berarti Mang Asep melakukan penelusuran sejarah. Yes. Yang paling jauh Sunda sendiri ditemukan oleh Mang Asep di tahun berapa? Kalau aku tidak salah, itu ada namanya Claudius Ptolemy, Ptolemeus atau itu ada di bukunya, ada geografi. Itu ada tuh kata Sunda itu udah ada, dan menurut yang aku baca si petanya di si Claudius Ptolemy ini jadi referensi buat bangsa Portugis pertama kali datang ke kita. Salah satu referensinya tuh petanya ini nih. Karena di peta di geografi itu ada tuh Sindai nulisnya. Sindai. Ya, Sindai, dibacanya Sunda gitu. Itu gitu. Terus salah satu yang menarik itu, Berarti di buku itu yang ininya geografi ya, iya, itu sudah ada sebuah kepulauan mungkin. betul, Atau sebuah istilah sebuah lah, daerah. sebuah daerah yang dinamain Sindai tadi ya, atau Sundai gitu. Udah ada tuh, itu 150 Masehi, Mang. 150 Masehi. Iya, 150 Masehi. Gitu. Oke. Dan ya tadi balik lagi ke yang tadi ya.
makanya tadi aku bilang aku sangat setuju gitu ketika ngomongin Sunda itu sebenarnya bukan hanya karena kan pengetahuan umum kita sekarang Betul. orang-orang taunya kalau kita ngomongin Sunda teh pasti hubungannya sama Suku yang ada di Jawa Barat. betul, suku orang-orang yang tinggal di Jawa bagian barat, gitu kan. Nah, tapi setelah balik lagi tadi setelah aku belajar dari banyak guru lah, termasuk salah satunya Mang Budi Dalton yang paling aku sering banget ngobrol sama beliau gitu ya tentang ini. Aku menemukan sesuatu yang cukup buat aku pribadi sih mind blowing gitu, menarik gitu. Karena ketika aku nyari gitu, misalkan contoh gini Mang, ada beberapa peta kuno nih, ini kalian bisa search sendiri. Dan yang bikin petanya pun bukan orang Sunda, bukan orang Ciparai gitu, bukan orang bukan self claiming gitu. Iya, kalau gitu kan terkesannya ada bias betul, kan. Betul. Dan ini peta-peta kuno ini ada yang tahun 1500-an, ada yang tahun 1600-an, 1700-an misalkan. Dari Italia ada yang namanya Giacomo de Rossi. Giacomo de Rossi itu di petanya jelas banget, Mang. Ada tuh Borneo, Jawa, Sumatera, tapi di keseluruhannya dia bilang Isole della Sonda. Ada beberapa peta tuh, Isola della Sonda. Kalau nggak salah tahun berapa ya Giacomo de Rossi? Bentar aku cek dulu ya biar takut salah. Betul. Jadi Kepulauan Sunda. Kepulauan Sunda. Ketika aku translate kan Isole della Sonda itu aku kan naon sih artinya. Akhirnya aku translate nih. Nanti aku tampilin aja ya. Tahun 1683. 1683 Giacomo de Rossi bikin ada 3 peta bahkan. Semuanya Isole della Sonda, Isole della Sonda, Isole della Sonda. Mungkin bisa ditampilkan nanti. Ya, siap. Barangkali ini. Terus di tahun 1700-an misalkan ada seorang kartografer dari Prancis, Gilles Robert de Faugondi. Kalau dia bilangnya sama gitu, Indonesia itu Mang. Yang kita kenal Indonesia sekarang, yang kita kenal Nusantara mungkin. Pada tahun segitu 1700 itu di Robert Faugondi bilang kalau itu adalah Les Isles de la Sonde. Yang ketika aku translate lagi nih, Kepulauan Sunda. Anjing kela. Makanya kan dari mulai tadi Ptolemy, terus kalau lebih lengkapnya lagi banyak banget Mang soalnya. Bukan hanya orang Itali, tadi orang Perancis, Francisco Rodriguez misalkan. Dia di Atlas Miller itu di tahun 1500-an dia bahkan jelas tuh Sunda Insula, Pulau Sunda. Terus ada juga ini menarik. Alain Manason 1719, Habitants des Isles de la Sonda. Dan itu sudah ada masyarakatnya ya? Ada. Ini kan makanya disebutnya Habitants des Isles de la Sonda tuh ini penduduk Kepulauan Sunda. Artinya tuh. Oke. Penduduk Kepulauan Sunda. Ini tahun 1719. Kayak gitu. Tuh ini yang Francisco Rodriguez nih, Atlas Miller 1519. Terus ini lebih spesifik lagi nih, Nicolas Sanson di 1652. De Eilanden von Sunda war onder Zin Sumatera Borneo Jawa, yang artinya adalah Kepulauan Sunda. Indonesia, merujuknya ke Indonesia ya. Kepulauan Sunda yang meliputi Sumatera, Borneo, Jawa. Yang mana kalau kita melihat dari sini berarti Sumatera, Borneo, Jawa adalah termasuk Kepulauan Sunda. Ya, kayak betul. Gitu. Tapi yang menjadi menarik misalnya kita tahu juga kan sejarah 1600, 1700. Betul. Itu memang tercatat sebagai sejarah ekspansi dari barat ya ke kita gitu kan. Yes. Dalam urusan rempah-rempah gitu. Yes. Tapi waktu itu misalnya saya di sekolah diajarinya masuk ke Nusantara gitu kan. Yes. Bukan ke Sunda. Aneh kan? Aneh ya, sih. Memang betul. Aku pun sama makanya. Ada catatan peta mereka itu Sunda ya. Iya, dan ini ada kok di internet kalau kita keywordnya bener ya, itu ada kok, bahkan dijual loh ini peta-peta ini. Betul. Sama mereka gitu, ada tuh datanya jelas banget, ini pertama dipublishnya tahun berapa, siapa yang mengerjakannya, dari mana dipublishnya, itu jelas banget Mang. Ini contoh nih salah satunya nih, coba cek sama Mang Zulfa nih. Oke. Kartografer Nicolas Sanson, title first published Paris 1652, ya kan? Ya betul. Amsterdam, copper engraving. Betul. Ya itu bukan, itu beneran arsip ya. Iya. Arsip yang menulis bahwa memang peta-peta itu oleh masyarakat dulu disebutnya Kepulauan Sunda. Saya jadi teringat novelnya teman saya, Jaki Amani.
judulnya Samyam dari Lisboa. Itu sudah 2 edisi. Dan kebetulan tokoh utamanya Samyam atau Sangiang. Yes. Dan dia adalah anak dari Raja Sunda. Betul. Dan di situ ada semacam peta yang diperebutkan lagi. Yes. Tapi itu kan fiksi ya. Yes. Mungkin apakah juga Jaki melihat fakta-fakta itu, tapi juga sulit mengangkat itu, atau lebih asik justru mengangkat itu dalam bentuk fiksi gitu. Iya, iya. Sehingga dia bisa menjadi imajinasi alternatif bagi kita. Oke, jadi dia semacam kepulauan Nusantara lah ya. Betul. Dan tadi saya lihat menariknya ada orangnya di situ. Betul. Nah, sejauh pengamatan Mang Asep, tahun-tahun itu tuh di sini tuh kerajaan apa? Waduh, ini kemana ya masuknya? Atau ya masyarakat itu gimana gitu? Oke. Seperti orang Sunda hari ini. Jadi gini, kalau aku pribadi balik lagi terus yang tadi dulu Samyam tuh ya. Itu sebenarnya ada Mang di Padrau. Padrau? Prasasti Padrau itu perjanjian antara Portugis dan Sunda. Kan kita banyak yang bilang pada saat itu pengetahuan umum termasuk aku ketika baca sejarah ada satu narasi di mana kerajaan Sunda akan dijajah oleh Portugis. Betul. Padahal itu di Padrauna jelas Mang. Ada prasastinya juga yang batu yang panjang itu. Terus ada juga dua kertas yang ngejelasin tentang perjanjian kerjasama antara Samyam yang mana adalah ya tadi Sang Hyang ya sebenarnya itu merujuknya ke Prabu Surawisesa sebenarnya. Oke. Yang bekerja sama Portugis. Jadi itu kerjasama ya kayak sekarang misalkan kita kerjasama sama mana misalkan Pantai Gading misalkan perjanjian dua Prabowo dengan Cina gitu. Ya mungkin dua negara yang berdaulat gitu mereka bekerja sama gitu tapi kita kan keburu diserang. Tapi kalau itu rada berbahaya. Oh itu rada berbahaya. Oke. Nanti gitu. Ada part-part tapi tadi menarik ya. Itu tahun berapa berarti ya si prasasti itu? Itu prasasti kalau nggak 1500-an kalau nggak salah. 1500-an. Sebelum sudah ada kerjasama 2 negara berdaulat. Betul. Antara Portugis dan kita. Yang pada saat itu mungkin kita lebih mengenalnya dengan disebutan Kerajaan Sunda. Yang pimpinannya Surawisesa. Surawisesa. Di tanda tangannya lah gitu ya kalau sekarang kayak gitu. Oke. Sebenarnya ada 2, jadi saya penasarannya jadi 2. Pertama, sejauh penulisan Mang Asep, tapi nanti kita elaborasinya di part seperti mana. Pasti juga banyak yang nanya, apa sih manfaat dari mengetahui sejarah itu? Betul. Terus apa yang ditemukan sehingga kemudian dia bisa menjadi cara untuk kita menghadapi masa depan inilah. Betul. Misalnya kalau saya belajar cara hidup masyarakat dulu misalnya, kan berarti mengetahui identitas masyarakat Sunda berarti belajar cara mereka hidup, cara mereka bersikap gitu ya. Karena misalnya Hilmar Farid dalam satu podcast bersama Gita Wirjawan misalnya, yang menakjubkan dari Indonesia adalah dia beragam tapi bagaimana mereka memanage keberagaman itu. Betul sekali. Nah, jika tahun itu misalnya ada semacam kita sudah berdaulat gitu, ada semacam kerajaan, berarti kan ada tatanan ya. Betul, jelas. Ada peradaban di situ. Jelas, pasti. Tapi kita sekarang nih kalau kita lihat kan sangat memalukan sekali jadi orang Indonesia dengan peradabannya gitu. Betul. Kan. Kita sangat memalukan sekali. Nah, itu satu. Jadi peradaban apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu? Terus yang kedua, sejak kapan ini dihapus dan kenapa dihapus? Itu sih sebetulnya ada 2 hal itu ya yang ingin saya bahas gitu. Oke. Kalau mana dulu tuh? Kalau aku sekali lagi aku bukan ahli Mang ya. Aku hanya sampai detik ini pun aku masih mencari kok. Aku masih belajar. Jadi bisa saja aku salah. Jadi kita bisa verifikasi bareng-bareng gitu. Betul. Kita kan sebagai peradaban sekarang memalukan ya. Betul. Ada peringkat-peringkat kecil lah dari peringkat-peringkat besar dunia itu. Sementara dulu misalnya sepertinya kita sangat besar. Betul, sangat jelas. Benar nggak itu? Kita dulu besar. Benar. Setuju banget. Karena gini deh ukurannya. Cerita tentang ini yang pernah aku dengar waktu itu tentang pesawat itu, kapal apa? Jung itu, kapal Jung. Nah itu gimana? Itu 1500-an tuh. Jadi pas si Portugis pertama datang ke kita,
pada saat itu aku baca di salah satu bukunya Suma Oriental. Kalau nggak salah namanya, si Francisco Rodriguez ini kapten kapalnya Portugis. Itu ngirim surat setelah dia datang ke sini, ngirim surat ke atasannya di Portugis. Isi suratnya adalah tentang dia tuh kurang lebih seperti ini. Kayak, atau mungkin aku bacain aja ya. Boleh. Ini adalah surat yang dikirim oleh kapten kapalnya Portugis ke atasannya di Portugis. Jung milik Pati Unus adalah yang terbesar yang pernah dilihat oleh orang-orang dari daerah ini. Ia membawa, Jung itu perahu ya, kapal ya. Ia membawa 1.000 orang tentara di kapal, dan yang mulia dapat mempercayaiku bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat. Karena Anunciada di dekatnya tidak terlihat seperti sebuah kapal sama sekali. Kalau nggak salah Anunciada tuh kapalnya Portugis kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kami menyerangnya dengan cara membombardir, tetapi bahkan tembakan yang terbesar tidak menembusnya. Dan tembakan serta meriam besar Portugis yang saya miliki di kapal saya berhasil masuk tetapi tidak tembus. Kapal itu memiliki 3 lapisan besi yang semuanya lebih dari 1 koin tebalnya. Dan kapal itu benar-benar sangat mengerikan, bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Yang mulia mungkin pernah mendengar cerita di Malaka tentang Pati Unus yang membuat armada ini untuk menjadi Raja Malaka. Ini Suma Oriental. Oke. 1511 kalau nggak salah itu, 1500-an. Pati Unus ini adalah Ya dari Demak tuh mereka. Ya dari kita juga gitu. dari kita juga. Iya betul kan? Betul. Kesultanan Demak. Iya. Kesultanan Demak tuh dari kita juga. Iya. Dari Sunda juga. Iya. Aduh, ayolah. Oke, ini akan ada spekulasi tapi Ya. mungkin Ya. itu sedikit. Tapi Pengetahuan saya mau umum, ya. kasih ini ya. Tahun segitu itu Ya. tahun 1500 1500-an. Ya. Indonesia daerah kita Ya. itu sangat besar gitu Betul, ya. betul. Sangat besar. Betul. Tapi kemudian sekarang tidak besar ya. Tidak punya, karena saya juga lihat di novel itu yang si Jack Yaman nih, persepsi orang Eropa terhadap kerajaan Sunda itu sangat bukan pedalaman, tapi justru sebuah daerah yang dituju dan petanya pun dicari karena semua orang ingin ke sana. Betul. Ada yang bilang tanah yang dijanjikan. Betul. Ada yang bilang ini mah yang baru-baru ini deh. Dan bukan kita lagi yang bilangnya itu. Ada misalkan Profesor Oppenheimer yang bilang Eden in the East, surga di timur, yang mengacu kepada kita gitu. Terus Profesor Arisio dos Santos dengan penelitiannya berbelasan tahun, puluhan tahun bahkan mungkin dia bikin satu buku namanya Atlantis Has Been Found. Dengan covernya tuh peta Indonesia gitu. Dan mereka tuh ya udah banyak referensi ke sana bahwa kita tuh something special gitu. Kita tuh besar gitu. Oke. Kan yang Mang Asep takutkan, maaf ini saya akhirnya harus masuk ke part yang kedua. Oke. Yang Mang Asep takutkan adalah ketika narasi sejarah tentang ini merujuk pada satu suku yang karena umumnya kan mengetahui Sunda ini satu suku. Betul. Padahal sebetulnya ada satu tatanan pemerintahan yang di antara raja-raja ini bisa dianggap berada di wilayah Kepulauan Sunda. Klaim Mang Asep berarti mereka dalam satu koordinasi seperti sekarang. Sejauh ini tapi balik lagi ya, kalau soal yang ini memang belum bisa dibuktikan. Cuman sejauh ini kayak aku sering ngobrol sama Mang Budi Dalton gitu, kayak misalkan contoh simpel gini deh. Balik lagi tadi ke awal dulu sedikit ya. Yang pada akhirnya kan setelah pencarian saya, Mang, ada satu pertanyaan. Sejak kapan berarti Sunda itu jadi hanya sebatas suku. Etnis yang kecil gitu. Yang mana menurut aku itu ada pengkerdilan makna. Dari mulai yang besar gitu sampai tiba-tiba jadi kecil sampai sekarang hanya tersisa selat aja udah gitu. Selat Sunda, suku Sunda hanya itu mungkin ya. Betul. Gitu. Dan itu banyak contoh yang paling real itu, Mang. Tahu nggak ketika berita kemarin rame Megatrust? Betul. Itu kalau Mang Zulfa ingat dulu, berita-berita dulu ketika ngomongin Megatrust itu ada yang namanya Sunda Megatrust. Paparan Sunda. Yes, Sunda Megatrust.
atau lempeng patahan aktif yang cukup besar 5.500 km kalau nggak salah. Tapi ketika kemarin-kemarin saya nonton lagi berita itu, hanya disebutnya Megatrash doang. Tidak ada Sundanya. Ya, menarik kan? Maksudmu sampai sekarang masih terjadi? Masih terjadi, Mang. Sensor-sensor kata Sunda itu. Contoh, kalau misalkan dulu kan nama ilmiah fauna. Betul. Ya. Kan pakai bahasa Latin tuh. Bahasa Latin misalkan. Oh itu ya, badak ya? Ada badak, ada harimau. Harimau tuh Panthera tigris sondaica. Untuk menyebut harusnya harimau Sunda. Harimau Sunda. Karena kan jelas. Betul. Panthera tigris sondaica. Betul. Tapi ketika coba Bang Zulfa translate sendiri, di translate-nya harimau Jawa. Pulau Jawa. Iya, jadi Sundanya hilang. Padahal itu jelas loh. Padahal di bahasa Latin sendiri kan ada javanica. Betul. Harusnya kalau harimau Jawa harusnya Panthera tigris javanica. Betul. Tapi kenapa ini Panthera tigris? Jangan-jangan sebarannya juga kalau merujuk pada Sondaica, dia ada di Sumatera dan mana dan masih satu jenis misalnya gitu. Mungkin ya. Mungkin, tapi kayaknya beda deh spesies antara Panthera tigris sondaica dan Panthera tigris yang ada di Sumatera. Ya. Atau mungkin bisa sama-sama aja, nggak tahu sih kurang ini. Atau terus tadi Rhinoceros sondaicus misalkan. Iya. Itu kan jelas banget, Mang, dari namanya aja Rhinoceros sondaicus gitu. Tapi begitu kita translate, Sundanya jadi hilang. Badak Jawa. Bukan berarti gimana ya, cuman kok ini ada kayak ya tadi ada kayak seolah-olah penghilangan lah gitu. Ada yang seolah-olah ada yang mengkerdilkan gitu, Mang. Kayak gitu. Pertanyaannya tadi apa yang tadi terakhir tuh? Ya tadi sudah masuk ke jawaban yang tadi tentang penghilangan itu ya. Betul. Nah, ada upaya pengkerdilan tadi ya kebudayaan ini. Tapi sejauh ini misalnya bisa disebut gak sebetulnya Sunda yang kecil ini sekarang kan benar-benar terlihat bedanya ya sama yang lain. Betul. Misalnya ada suku Batak, suku apa. Sementara tadi misalnya kalau dari definisi kepulauan Sunda, betul. Berarti Sumatera juga dia masuk budaya Sunda dong. Betul. Dulunya. Betul. Gitu tapi ya. bukan Sunda yang suku yang sekarang ya. Bukan suku sekarang. Ya, tapi memang ya karena ada fase di mana kita zaman Belanda misalkan, Mang. Kita kan ada tuh fase satu momen di mana kita tuh dipisah-pisahkan. Betul. Jong Sunda, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Java. Jadi seolah-olah kita tuh emang di kotak-kotakin gitu. Ya Divide et Impera ya. Seenggaknya di buku sejarah SMP saya itu benar tuh satu. Betul. Divide et Impera. Dan yang menariknya ketika tadi kita bicara Mang Zulfa kenapa, terus ada satu buku yang aku baca tentang simpelnya gini, bagaimana menghancurkan suatu bangsa. Ada 3 cara, Mang. 1, hancurkan bukti-bukti sejarahnya. 2, putuskan hubungan si orang ini dengan orang tuanya, dengan leluhurnya. 3, buatlah orang-orang ini berpikir bahwa leluhurnya itu orang yang bodoh atau orang yang primitif. Cuman 3 cara itu, dan itu kita terjadi pada terjadi. Kita. Aku misalkan putuskan orang-orang sekarang ini dengan leluhurnya misalkan. Aku yakin 90% dari kita nggak tahu 7 turunan ke atas siapa saja. Aku aja baru taunya cuman nyampe Uyut doang. Mang Zulfa? Uyut sama. Uyut. Putus berarti kan kesana. Putus. Nggak ada datanya gitu. Nah, itu berarti udah berhasil. Menarik ya. Nah, ini part ini saya simpulkan begini misalnya. Karena juga kita terbatas waktu. Jadi sebetulnya jikapun misalnya data-data itu tidak dibuka, berarti ada semacam mungkin juga terkait dengan konsekuensi di tahun kita kan merdeka tahun 45. Yes. Gitu kan. Kita bisa anggap misalnya waktu itu Soekarno melalui Muhammad Yamin dan sebagainya mulai menciptakan sejarah sendiri lah gitu. Mungkin iya bisa. Iya kan? Iya. Indonesia ini sebagai sebuah negara kan harus dibangun narasinya gitu kan. Betul sekali. Harus dibangun narasinya, harus diciptakan di lambangnya apanya gitu, dan itu harus berdasar pada sejarah. Betul. Tapi saat itu mungkin ada pertimbangan nama ini akan jadi semacam rancu gitu. Karena satu sisi suku Sunda sendiri sudah ada dan terpusat di
barat Jabar ini gitu kan. Hasil dari Belanda dan sebagainya nah, gitu. Maksudnya kenapa itu kan hasil pemecahan. Betul. Harusnya kalau revolusi sampai ke akar-akarnya. Iya gitu, maksud aku tuh gitu Mang. Maksudnya aku paham maksud Mang Zulfa gitu, biar lebih ya maksudnya enggak karena pada saat itu sudah di kota-kotakan, otomatis sudah ada yang namanya suku Sunda gitu kan. Sudah ada betul ego dan sebagainya. Kalau misalkan data yang paling akurat yang nggak bisa dibantah itu lembar negara. Betul. Ada tuh undang-undang darurat, Bang. Undang-undang darurat nomor 9 kalau nggak salah tahun 54 kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi. Pokoknya undang-undang darurat tentang perubahan nama provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara Timur. Atau sekarang dimarkakan jadi 3, NTT, Bali, sama apa gitu satu lagi. Pokoknya tadinya itu Sunda Kecil kan? Sunda Kecil. Tahun 58 tuh masih mereka tuh di Bali itu provinsi Sunda Kecil masih. Gubernur pertamanya I Gusti Ketut Puja kalau nggak salah. Betul. Itu masih disebut Gubernur Sunda Kecil, Mang. Ibu kotanya di Singaraja. Nah, sampai itu pun tahun 1958 tuh masih ada tuh Lesser Sunda Island atau Kepulauan Sunda Kecil. Jadi ada unsur-unsur politis pasti. Pasti ada. Pasti yang itu kalau prasangka baiknya mah untuk tidak menciptakan perpecahan. Betul, misalnya gitu kan. Bisa kita bikin satu Indonesia nih. Biar ya udah ini bukan Sunda, bukan Jawa, ya ini kita gitu. Kita. Betul. Tapi kita jadi tidak bisa mengklaim atau kita tidak bisa sulit menambah kekayaan, kekuatan bahwa zaman dulu kita begitu hebat. Betul, nah itu. Karena catatan zaman dulunya kan ya Isolé de la Sonda. Betul. Gitu. Seolah-olah kita tuh baru mulai ya di 1945. Baru mulai di 1928 mungkin ya ketika Sumpah Pemuda kan sudah ada Indonesia kan. Bener gak? Karena betul. Iya, baru mulai aja dari sana gitu. Kayaknya titik nolnya tuh dari sana. Betul. Padahal kan kalau ditarik ke belakang lagi kita tuh punya sesuatu yang luar biasa. Atau misalnya lebih jauh sejauh ini kan Nusantara melalui Gajah Mada misalnya. Betul. Padahal jangan-jangan yang tadi saya sebut, jangan-jangan dulu tuh ada juga gitu. Ya persatuan itu tidak perlu bersatu dalam satu perintah gitu misalnya. Iya kan? Betul. Tapi ada semacam bagi tugas yang asik di antara karakter-karakter dari kepemimpinan itu. Betul. Nah, tapi kita stop dulu sampai situ. Kalau saya sih punya kecurigaan misalnya dia datang ke Raja Sunda Sanghyang gitu ya. Betul. Berarti kan ada urusan dengan Raja Sunda itu. Betul. Tapi sejarah menyebutnya urusannya dengan daerah itu doang. Betul. Sementara paparannya kan segini, disebut paparan Sunda. No, paham. Ya, jangan-jangan Sumatera juga ada urusannya lagi. Betul. Yang itu saling terkoordinasi. Nah, tapi mungkin kita bisa ambil lebih dalamnya di sesi selanjutnya ini ya. Tentang anggaplah sekarang semua itu secara secara budaya terkristalisasi dalam Sunda yang cuma suku. Yes. Nah di Sunda sebagai suku ini Mang Asep belajar apa sih? Apa yang menurut Mang Asep sekarang bisa dianggap itu menarik untuk setidaknya menjadi dasar lah bagi orang-orang yang ingin mempelajari Sunda gitu ya. Betul.